Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca dari Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Lalu Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Saya ayat 13, Bapak Ibu Saudara ayat 14 dan 15 kita baca bersama-sama. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Bersama-sama, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Lalu di dalam pasal 61 kitab Yesaya ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca 2 ayat ini bersama-sama. Dua-dua ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Lalu kita baca Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca 2 ayat ini bersama-sama. Dua-dua ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengenai Kristus hamba yang menderita. Kristus hamba yang menderita, kita akan mencoba melihat hal ini di dalam konteks kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 52 dan 53 khususnya adalah satu bagian dari satu paket pembahasan tentang nubuatan era pemulihan yang Allah janjikan kepada umat Israel ketika Allah menghukum mereka dan membuang mereka ke tanah Babel karena dosa-dosa mereka. Jadi ini adalah pasal-pasal yang ada di dalam rangkaian nubuatan mengenai era pemulihan di masa yang akan datang, bukan di masanya Yesaya, tetapi di masa yang akan datang yang akan Allah kerjakan bagi umat Allah. Dan berita ini adalah berita yang merupakan pengharapan dan kekuatan bagi umat Allah, bukan seluruh orang Israel, tetapi kaum sisa. Kaum sisa yaitu mereka yang percaya kepada Allah, sekalipun mereka turut mengalami penghakiman Allah karena dosa-dosa umat Israel. Mereka mengalami kehancuran karena peperangan, mereka mengalami aib karena pembuangan di Babel, mereka mengalami kepahitan karena kelaparan, kekeringan, penyakit, dan kematian karena dosa-dosa mereka. Jadi perkara-perkara yang sukar ini mereka alami, tetapi kaum sisa ini mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kaum sisa ini mendapatkan pengharapan daripada Tuhan melalui janji mengenai era pemulihan. Dan kita tahu bersama bahwa era pemulihan yang dijanjikan oleh Allah kepada Israel itu terletak, digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu hamba yang menderita. Nah saudara, kita akan melihat hanya satu poin saja mengenai Kristus hamba yang menderita. Apa karakteristik yang Yesaya itu berikan mengenai hamba yang menderita ini? Di dalam pasal 52 ayat yang ke-13, saudara dan saya melihat di situ, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Salah satu yang diungkapkan saudara di dalam ayat yang ke-13 ini adalah bahwa hamba yang menderita, hamba itu akan ditinggikan sesudah dia menderita. Hamba Tuhan itu akan ditinggikan sesudah dia menderita. Ini adalah pola kerja Allah di mana tidak ada kemuliaan, tidak ada
kenikmatan akan berkat-berkat Allah jika tidak ada penderitaan, jika tidak ada jalan salib. Kemuliaan itu tidak akan diterima jika tidak ada penderitaan, jika tidak ada jalan salib. Saudara, ini adalah sebuah hal yang Tuhan itu terus-menerus tekankan, baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Hamba yang menderita adalah hamba yang ditinggikan sesudah dia menderita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa itu hamba yang menderita? Siapa dia hamba yang menderita? Walaupun kita sudah tahu itu, tetapi mau saya ajak saudara sekali lagi melihat di dalam kitab Yesaya, membahas hal ini dengan lebih detail. Yang pertama, saudara dan saya melihat bahwa di dalam ayat yang ke-13 Allah memperkenalkan siapa hamba yang menderita itu. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan sesungguhnya. Kata sesungguhnya, saudara, itu di dalam bahasa asli lebih tepat diterjemahkan lihatlah hambaku. Sesungguhnya hambaku, atau lebih tepatnya lihatlah hambaku. Kenapa Allah berkata bahwa lihatlah hambaku? Ini adalah gambaran daripada penunjukan atau penetapan yang Allah berikan atas hamba bersangkutan atau hamba yang menderita ini, terkait dengan misi penyelamatan yang Allah berikan kepada umatnya yang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 61 ayat 1-2 menjelaskan hamba yang ditunjuk, hamba yang ditetapkan, hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan misi penyelamatan ini adalah hamba yang diurapi oleh Allah. Pasal 61 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ciri seorang Mesias yang sejati di dalam perjanjian lama adalah dia diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus. Diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus. Saudara, kata diurapi atau mengurapi di dalam ayat yang pertama, saudara, dalam kata Ibraninya itu masak. Mengurapi, saudara, itu memiliki dua sense. Sense yang pertama adalah pasif. Sense pasif ini maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah hamba ini tidak mengangkat dirinya sendiri, tidak memilih dirinya sendiri untuk menjalankan tugas penyelamatan. Tetapi dia dipilih, dia ditetapkan, dia diurapi oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti pengutusan Mesias adalah pengutusan yang ditetapkan, dipilih, dan kemudian diurapi oleh Allah. Yesus Kristus adalah Mesias yang sejati, dan pengurapan, pemilihan, penetapan Allah atas Yesus sebagai Mesias terjadi bukan pada waktu Yesus itu datang secara aktual di dalam inkarnasinya, tetapi sesungguhnya sudah terjadi di dalam kekekalan. Kenapa, saudara? Karena nubuatan ini sudah diberikan oleh Yesaya berabad-abad sebelum Kristus itu dilahirkan ke dalam dunia. Artinya, saudara, pemilihan Kristus, Yesus Kristus sebagai Mesias yang akan menjalankan misi penyelamatan, saudara, dia dipilih, dia ditetapkan di dalam kekekalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan kepada engkau dan saya bahwa rencana keselamatan Tuhan, era pemulihan yang Allah berikan, yang dinubuatkan oleh Yesaya, saudara, itu direncanakan Allah di dalam kekekalan. Allah memiliki suatu perencanaan yang begitu besar dan menunjukkan bahwa dia melihat engkau dan saya sebagai pribadi-pribadi yang begitu signifikan. Bukan karena engkau dan saya begitu layak di hadapan Tuhan, tetapi dialah yang menganggap kita untuk menjadi seorang yang signifikan untuk dia selamatkan. Siapa kita sebenarnya, saudara? Kita adalah orang-orang ciptaan Allah, bahkan kita sudah jatuh dalam dosa, dan kita seharusnya adalah orang-orang yang layak dimurkai Tuhan, dibuang di api neraka. Tetapi saudara, kalimat ini bahwa Mesias itu diurapi, dipilih, ditetapkan sejak kekekalan, bahkan nubuatan itu terjadi berabad-abad sebelum Yesus Kristus datang. Implikasinya pengurapan Kristus sudah terjadi dalam kekekalan. Pemilihan Kristus sebagai Mesias sudah terjadi dalam kekekalan. Penetapan Kristus sebagai Mesias yang sejati yang melakukan era pemulihan itu terjadi dalam kekekalan. Implikasinya, saudara, rencana kekal Allah yang agung itu sudah dimulai bukan dalam sejarah manusia, tetapi sudah dimulai di dalam kekekalan. Saudara, ini adalah sebuah pemerhatian atau perhatian yang begitu agung, yang begitu mulia yang Allah berikan kepada engkau dan saya sebagai manusia yang sekali lagi sesungguhnya tidak layak mendapatkan hal demikian. Yang kedua, sense daripada kata Mesaya, saudara, itu bukan saja bersifat pasif tetapi juga aktif. Allah yang memang menetapkan tetapi aktif, tindakan aktif adalah berbicara mengenai Mesias yang dipilih Allah, yang diurapi oleh Allah. Dia dengan setia melakukan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah.
Penugasan ini saudara, tugas-tugas ini saudara sekali lagi bukan dirancangkan oleh pribadi Mesias itu, tetapi dirancangkan oleh Allah itu sendiri, dan Mesias sebagai eksekutor pelaksana daripada tugas-tugas tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti tidak ada jabatan Mesias di dalam perjanjian lama yang dilakukan tanpa pengurapan Roh Kudus. Sekali lagi, tidak ada jabatan Mesias di dalam perjanjian lama yang dilakukan tanpa pengurapan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa lihat di dalam Raja, Imam, dan Nabi. 3 jabatan ini saudara adalah 3 jabatan yang sangat penting yang berbicara mengenai pengurapan. Kenapa pengurapan ini begitu penting? Karena pengurapan ini berbicara mengenai dua hal. Saudara, waktu kita bicara mengenai pengurapan oleh Roh Kudus, ini berbeda dengan zaman sekarang minyak urapan, saudara. Minyak urapan yang orang sembarangan berbicara tentang hal tersebut. Tetapi saudara harus perhatikan, istilah pengurapan oleh Roh Kudus yang disimbolkan dengan minyak urapan itu terkait dengan jabatan Mesias, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Maka apa artinya pengurapan Roh Kudus di dalam teks kita? Ada 2 arti. Yang pertama saudara, pengurapan Roh Kudus berbicara mengenai pemilihan Allah untuk seseorang itu menduduki jabatan mesianik. Pemilihan Allah atas seseorang untuk menduduki jabatan Raja, Imam, dan Nabi. Saudara lihat di dalam misalnya Yeremia 1 ayat 5. Allah berkata bahwa Allah telah mengenal Yeremia sebelum Yeremia itu dilahirkan ke dalam dunia ini. Allah menguduskan Yeremia untuk tugas khususnya. Allah mengurapi Yeremia bagi panggilan khusus dia sebagai seorang nabi. Dengan demikian berbicara mengenai pengurapan itu bicara mengenai pemilihan Allah dalam tugas mesianik. Tetapi juga pengurapan berbicara mengenai hal yang kedua, bahwa Roh Kudus menggerakkan Mesias untuk melakukan kehendak Allah. Roh Kudus memimpin pelayanan Mesias. Roh Kudus memberikan kuasa kepada Mesias untuk melakukan pelayanan yang disimbolkan dengan minyak urapan. Roh Kudus yang menggerakkan Mesias untuk melakukan pelayanan. Roh Kudus yang memimpin pelayanan Mesias dan memberikan kuasa kepada dia untuk melakukan seluruh pelayanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti pelayanan Mesias tidak dilepaskan daripada karya Allah Bapa dan karya Roh Kudus. Allah Bapa yang memilih, tetapi untuk menjalankan seluruh pelayanan, seluruh tugas pelayanan itu tidak dilepaskan daripada Roh Kudus. Dengan demikian saudara, Yesus Kristus, Sang Mesias yang sejati itu yang diurapi oleh Roh Kudus, dia tidak pernah melakukan pelayanan Mesiasnya tanpa digerakkan oleh Roh Kudus, tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, dan tanpa kuasa daripada Roh Kudus. Dia melakukannya semua di dalam kuasa, di dalam gerakan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Saudara bisa lihat ini di dalam contoh waktu Yesus itu setelah dibaptiskan, dia diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang turun atas dia dalam rupa burung merpati. Lalu setelah itu dikatakan Roh Allah memimpin Kristus masuk ke padang gurun. Di dalam seluruh pelayanan Yesus, Yesus tidak pernah melepaskan relasi pelayanan Kristus dengan Roh Kudus. Apa implikasinya bagi engkau dan saya? Ketika gereja Kristus melayani Tuhan, ketika gereja masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, gereja tidak boleh melepaskan peran Roh Kudus di dalam melakukan pelayanan. Roh Kudus jika dia yang menggerakkan Mesias, demikian juga dia yang menggerakkan gereja Tuhan untuk melakukan pelayanan. Roh Kudus yang memimpin pelayanan Mesias, maka dia juga yang memimpin pelayanan gereja Tuhan. Dia juga yang memberikan kuasa bagi gereja untuk melakukan pelayanan. Jika tanpa pekerjaan Roh Kudus, saudara dan saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi dia tidak menyertai kita. Contoh, Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang diurapi oleh Samuel. Tuhan memang memilih dia. Tetapi Tuhan kemudian meninggalkan dia karena dia buat dosa. Lalu apa yang terjadi? Ketika Roh Allah meninggalkan dia, sekalipun dia masih menjabat sebagai seorang raja, tetapi kuasa Allah tidak menyertai dia, Roh Allah tidak memimpin dia, dan Roh Allah tidak menggerakkan dia untuk melakukan kehendak Allah. Justru Tuhan memilih penggantinya, yaitu Raja Daud. Dan Roh Allah berkuasa atas Raja Daud. Dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa betapa pentingnya peran pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan daripada Mesias. Jadi siapakah Mesias yang merupakan pribadi yang dipilih Allah untuk kemudian menggenapi rencana kekal Allah terkait dengan era pemulihan? Dia adalah yang diurapi oleh Allah. Ketika pengurapan itu terjadi, pekerjaan ini dikerjakan oleh Allah Bapa, tetapi juga tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah apa saja misi penyelamatan yang dilakukan oleh Mesias? Mari kita lihat di dalam pasal 61.
Apa saja aspek-aspek yang harus dikerjakan di dalam misi penyelamatan yang dikerjakan oleh Mesias ini, saudara. Di dalam ayat 1 dari pasal 61 kitab Yesaya, di situ dikatakan, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Yang pertama, saudara, saya melihat aspek pertama daripada misi penyelamatan Mesias adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Siapa mereka? Siapa mereka yang disebut sebagai orang-orang sengsara? Siapa mereka yang disebut sebagai orang-orang yang remuk hati? Saudara, kata sengsara di dalam teks kita itu di dalam bahasa Ibraninya itu adalah ani atau anaf, ya saudara ya. Istilah ini juga dipakai di dalam misalnya Mazmur 69 ayat yang ke-30, yaitu orang yang tertindas, ani atau anau. Dan kata ini diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, yaitu saudara, dan saya ingat sekali lagi, tokos, saudara ya. Kata tokos, saudara, di dalam Matius 5 ayat 3a adalah penterjemahan dari kata ani atau anaf yang ada di dalam teks kita. Mari kita lihat Matius 5 ayat 3a. Khotbah di bukit yang begitu terkenal, ya saudara. Matius 5 ayat 3a, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin, kata miskin saudara itu adalah tokos yang merupakan terjemahan dari kata orang-orang sengsara yang ada di dalam Yesaya 61 ayat yang 1. Ya, ani atau anau tadi. Jadi mereka yang disebut sebagai orang-orang sengsara, mereka yang disebut sebagai orang-orang yang remuk hati adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang miskin secara rohani. Jadi ini bukan bicara mengenai miskin secara materi, tetapi ini berbicara mengenai kualitas rohani yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Orang-orang itu adalah orang-orang yang miskin secara rohani, orang-orang itu adalah orang yang rendah hati, orang-orang itu adalah orang-orang yang saleh. Jadi itu berarti saudara, kabar baik tidak diberikan kepada semua orang Israel, kabar baik tidak diberikan kepada semua manusia, tetapi kabar baik tentang pekerjaan-pekerjaan keselamatan Allah ditujukan kepada kaum sisa dari bangsa Israel, yaitu mereka yang miskin secara rohani. Mereka yang miskin secara rohani, mereka yang rendah hati, mereka yang disebut sebagai kaum saleh. Pertanyaannya adalah kualitas rohani macam mana yang dimiliki oleh orang yang miskin secara rohani ini. Mereka memiliki kesalehan macam apa? Yang disebutkan sebagai mereka adalah sengsara, mereka begitu remuk hati di hadapan Tuhan. Ada dua hal yang kita bisa mengerti. Pertama saudara, kualitas rohani yang dimiliki orang-orang demikian adalah mereka mengakui diri mereka sebagai orang yang bangkrut secara rohani. Mereka adalah orang yang mengerti dan mengakui bahwa diri mereka adalah orang yang kosong secara rohani di hadapan Allah. Mereka adalah orang yang bangkrut secara rohani, kosong secara rohani. Karena apa? Karena mereka orang berdosa. Mereka mengakui dirinya berdosa, mereka bangkrut, mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak mampu, sekali lagi tidak mampu tolong diri mereka sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbeda sekali dengan orang yang sombong di hadapan Tuhan. Orang yang sombong tidak akan pernah mau mengakui kebangkrutan rohani dia. Orang yang mengakui dirinya itu selalu orang benar di hadapan Tuhan dan tidak pernah mengakui dosanya di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mungkin mengakui kebangkrutan rohani dia di hadapan Allah. Saudara, mari kita lihat contoh perumpamaan yang Yesus berikan kepada para murid tentang pemungut cukai. Apa yang terjadi ketika pemungut cukai itu datang ke bait Allah? Dia berdiri jauh-jauh. Kenapa? Dia sadar dirinya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dia pukul-pukul dadanya dan dia katakan bahwa dia tidak layak. Dia sesungguhnya tidak layak. Dia bangkrut secara rohani. Kebangkrutan rohani saudara adalah sesuatu yang betul-betul dikerjakan oleh Roh Allah, membuat engkau dan saya disadarkan bahwa kita tidak sanggup tolong diri kita sendiri. Kita berdosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami punya pengalaman bersama dengan salah seorang keluarga kami di mana dia sukar sekali untuk mengakui dosanya. Orang tuanya setiap kali ada dosa yang dia lakukan, mereka selalu membimbing di dalam firman Tuhan dan mendoakan. Dan ketika
ada hal yang harus ditegur, mereka tegur dan konfrontasi dosanya. Tapi anak ini begitu keras kepala dan begitu sombong, tidak pernah mau mengakui dosanya. Akhirnya mereka nyerah, mereka panggil hamba Tuhan. Tolong supaya hamba Tuhan ini melayani anak mereka. Tapi apa yang terjadi saudara? Di dalam pelayanan bersama dengan hamba Tuhan menemukan hal yang sama. Kesombongan begitu menguasai hati daripada anak ini, sehingga untuk mengaku diri dia orang berdosa di hadapan Tuhan itu sukar. Untuk minta ampun dosa sama Tuhan itu sukar sekali. Bahkan dia merasa saya tidak berdosa. Saudara, orang yang bangkrut secara rohani adalah orang yang mengakui diri dia berdosa. Paulus adalah contoh yang sangat-sangat jelas. Ketika dia mengatakan bahwa diri dia dibandingkan dengan orang berdosa lainnya yang ada di dunia ini, dialah yang paling berdosa. Ketika dia membandingkan dirinya dengan para rasul, dikatakan bahwa dia yang paling hina. Ketika dia membandingkan dirinya dengan orang-orang kudus lainnya, dikatakan bahwa dia yang paling hina. Orang yang bangkrut secara rohani, orang yang miskin secara rohani adalah orang yang dengan rendah hati, sadar dirinya berdosa, mengakui itu di hadapan Allah yang kudus, sekaligus mengatakan bahwa saya tidak mampu menolong diri saya sendiri. Karena itu saudara, ciri yang kedua, kualitas rohani yang kedua dari orang yang miskin secara rohani saudara, mereka akan mengakui dan selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Kebutuhan mereka yang paling utama adalah Allah semata. Mereka hanya minta pertolongan kepada Tuhan. Mereka tidak mampu tolong diri mereka sendiri kecuali Allah yang tolong mereka. Saudara ingat ilustrasi yang ada dalam kitab Sakaria. Di situ dikatakan bahwa orang berdosa itu seperti puntung yang ada dalam api. Kalau tangan Tuhan tidak mengulurkan tangannya, kemudian menarik engkau dan saya keluar dari dalam api, maka engkau dan saya akan binasa. Tetapi Allah yang maha kuasa dan penuh kasih itu, dia mengulurkan tangan pengasihannya, menarik engkau dan saya puntung-puntung yang layak mati itu untuk keluar daripada perapian tersebut. Maka engkau dan saya diselamatkan. Kita hanyalah puntung-puntung, kita hanyalah orang-orang yang tidak layak, dan hanya oleh anugerah Tuhan saja bahwa kita itu boleh diselamatkan. Maka seorang yang miskin secara rohani, orang itu seperti pengemis, ya. Bahasa Yunani dari toko saudara, di dalam pasal 5 ayat 3a kitab Matius tadi, bicara bukan saja miskin rohani tetapi orang yang mengemis kepada Tuhan. Dia hanya butuh Tuhan, dia hanya butuh Allah untuk mengisi, memulihkan dan memuaskan hidup dia. Saudara, waktu saya share ada nasihat daripada seorang dokter, kepala bagian daripada jantung di salah satu rumah sakit yang juga masuk di dalam bagian orang yang menyelidiki tentang kematian beberapa para dokter, khususnya dokter muda yang mengalami COVID-19. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya persoalan itu bukan terletak kepada corona itu sendiri, tapi persoalan itu terletak kepada jiwa orang bersangkutan yang mengalami sakit corona. Karena waktu dia mengalami sakit corona, setelah diidentifikasi tidak ada serangan jantung dan lain-lain. Tetapi saudara, yang membuat dia mengalami keadaan yang makin memburuk sampai dengan meninggal adalah rasa depresi, stres, sedih, kecewa, merasa ketersendirian saudara. Orang yang sakit corona itu diisolasikan. Bahkan kadang-kadang masyarakat itu bukan sekedar mengisolasi, tapi kadang-kadang menganggap jijik terhadap orang bersangkutan. Bikin orang stres, tidak bisa ketemu dengan keluarga. Begitu dikuburkan, keluarga juga tidak bisa berjumpa dengan orang bersangkutan. Detik terakhir dalam hidup daripada orang bersangkutan tidak bisa berjumpa dengan keluarga yang paling terdekat. Saudara, itu membuat orang semakin stres dan memperburuk keadaan mereka dan akhirnya mereka meninggal dunia. Kalau saudara dan saya memperhatikan, kenapa Allah mengizinkan corona sampai membuat orang merasa begitu stres, begitu sedih dalam ketersendirian mereka. Untuk membawa engkau dan saya melihat dan mengingat bahwa kebutuhan jiwa manusia yang paling utama bukan relasi kita dengan sesama, tetapi kita punya relasi dengan Allah yang tak kelihatan. Waktu salah satu jemaat kita kena virus tersebut dan kemudian saya memberikan WA kepada orang tersebut, saya mengatakan bahwa ingat firman Tuhan, Mazmur 121. Mazmur 121. Tuhan adalah sumber pertolongan. Seluruh keluarga, orang terdekat bisa tidak bersama dengan saudara, tetapi ingat Mazmur 121, Dia adalah Tuhan sumber pertolongan kita yang sanggup dan berkuasa untuk menjaga jiwa kita. Maka itu menjadi penghiburan, menjadi kekuatan. Kebutuhan akan pertolongan Allah semata. Kita yang disebut sebagai miskin secara rohani, orang-orang yang mendapatkan kabar baik itu adalah orang-orang yang hanya butuh Tuhan, yang hanya membutuhkan seluruh kasih karunia Allah yang mengisi, memulihkan dan memuaskan kehidupan dia. Tidak ada yang lain selain daripada Allah.
Corona mengambil semua bagian daripada kehidupan kita. Saudara dan saya sadar atau tidak, seluruh dunia juga mengakui bahwa gara-gara corona ekonomi itu mendapatkan pukulan yang begitu besar. Indonesia sendiri pun mengalami pukulan terkait dengan ekonomi. Banyak negara-negara yang mapan itu juga terpukul gara-gara corona. Ekonomi digoncang oleh Tuhan untuk mengingatkan dunia bahwa kebutuhan utama daripada manusia adalah Allah. Adalah Allah. Mereka yang miskin secara rohani, mereka bukan saja mengakui dirinya berdosa di hadapan Allah yang kudus. Mereka bukan saja menganggap diri mereka tidak mampu, mengakui diri mereka tidak mampu tolong diri sendiri, tetapi mereka menyatakan kebutuhan utama mereka adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Kepada mereka ini, saudara, maka Mesias itu datang dan memberitakan kabar baik. Kabar baik. Saudara, kabar baik di sini di dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ataupun juga di dalam bahasa Yunaninya adalah euangelizo. Ya, euangelizo atau Injil, saudara, Injil, kabar baik. Jadi mereka yang disebut sebagai orang yang remuk hati, mereka yang sengsara, mereka mendapatkan penghiburan daripada Tuhan dengan jawaban daripada Allah mengenai kabar baik. Kabar sukacita bahwa Allah akan memberikan keselamatan bagi umat kepunyaannya. Tetapi bukan saja kabar baik. Tetapi kabar baik itu juga berbicara mengenai karya Allah yang merawat orang yang remuk hati, yang merawat orang yang sengsara. Saudara, ini adalah karya Allah yang bersifat penggembalaan. Merawat itu berarti membalut luka-luka umatnya. Membalut dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh luka-luka yang diakibatkan oleh dosa umatnya. Dan kemudian menyembuhkan dosa, menyembuhkan luka-luka itu karena dosa mereka. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti betapa besar karya Tuhan. Dia tidak saja menyelamatkan engkau dan saya melalui karya Kristus, kabar baik itu, tetapi dia juga merawat, membalut luka-luka, memperbaiki kerusakan dan menyembuhkan luka-luka tersebut. Apa itu luka-luka? Saudara dan saya bisa katakan itu sebagai kepahitan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang Kristen yang memiliki kepahitan dalam kehidupannya? Kekecewaan, luka-luka batin yang saudara sendiri simpan di dalam jiwa saudara, yang mungkin orang lain tidak ketahui itu. Tetapi itu bukan bisa saja saudara pelihara, saudara simpan dengan begitu baik, dan itu adalah bagian daripada hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi saudara perhatikan bahwa ketika Mesias itu datang, dia akan membalut luka-luka tersebut. Dia akan membuat luka-luka, kerusakan karena dosa itu, kepahitan, kekecewaan, segala apa yang tidak berkenan kepada Tuhan dibereskan, disembuhkan. Ini adalah pekerjaan daripada Yesus Kristus. Dia adalah gembala agung kita. Dia bukan saja adalah pribadi yang merupakan kabar baik, tetapi dia juga adalah pribadi yang merupakan gembala jiwa kita. Yang kedua, apa saja yang dikerjakan oleh hamba yang menderita ini, saudara, yang diurapi oleh Allah. Dikatakan di dalam pasal 61, dia memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Siapakah mereka yang tertawan dan siapakah mereka orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara? Ini secara literal, saudara, mengacu kepada keadaan daripada Israel yang mereka itu ditangkap oleh tentara Babel dan kemudian dibawa ke pembuangan, mereka tertawan ke sana dan mereka tidak memiliki kebebasan. Itu secara literal. Tetapi kondisi yang literal ini dipakai untuk menjadi gambaran figuratif oleh Yesaya untuk menunjukkan bahwa Israel sesungguhnya tertawan oleh karena dosa-dosa mereka. Mereka ditawan di bawah hukum Taurat karena mereka menyalahi atau melanggar hukum Taurat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau dan saya belajar mengenai hal ini, karena dosa maka kita ditawan oleh hukum Taurat. Itu berarti hutang dosa kita itu bukan kepada iblis tetapi kepada Allah kita. Banyak orang di dalam gereja-gereja yang masih berpikir bahwa ketika Kristus itu mati di atas kayu salib, dia membayar hutang dosa kita kepada iblis, bukan kepada Allah. Tetapi kalau saudara dan saya membaca teks ini, maka saudara dan saya melihat bahwa Israel tertawan di bawah kuasa hukum Taurat. Karena apa? Karena mereka menjadi pelanggar daripada hukum Taurat. Itu berarti mereka berhutang dosa kepada apa? Kepada Allah yang memberikan hukum Taurat. Itu berarti Mesias yang akan datang, dia harus memberikan kelepasan dan membayar seluruh hutang dosa kita kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang adalah pribadi, kepada dia engkau dan saya melanggar hukum-hukumnya dan kepada dia engkau dan saya harus membayar seluruh hutang dosa kita. Itu sebabnya engkau dan saya disebut sebagai tertawan. Israel yang berdosa, kita yang berdosa tertawan di bawah hukum Taurat.
Apakah ini berarti bahwa hanya umat Allah Israel yang mengetahui hukum Taurat saja yang tertawan di bawah hukum Taurat? Jawabnya tidak. 2 minggu yang lalu saya membacakan kepada saudara Roma pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 menunjukkan bahwa baik mereka Yahudi, baik mereka non-Yahudi, mereka dua kelompok ini berada di bawah tawanan hukum-hukum Allah. Jadi itu berarti saudara, mereka Yahudi maupun non-Yahudi, mereka bertanggung jawab hutang dosa itu kepada Allah. Mereka harus melunasinya, Mereka tertawan di bawah kuasa hukum Allah. Dan yang kedua saudara, secara figuratif itu berarti Israel terpenjara di bawah 3 kuasa. Dosa, iblis, dan maut. Mereka tertawan di bawah hukum Taurat karena mereka menjadi pelanggar daripada hukum Taurat, karena itu mereka berhutang dosa kepada Allah. Tetapi juga yang kedua, Israel dan juga seluruh manusia terpenjara di dalam dosa, kuasa iblis dan kuasa kematian. Itu berarti saudara, Allah yang menyerahkan Israel, Allah yang menyerahkan manusia itu ke dalam kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa kematian. 3 kuasa ini berada di bawah kontrol Allah. 3 kuasa ini adalah gambaran daripada murka Allah atas Israel, sehingga Israel yang berdosa diserahkan kepada kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut, sehingga mereka tidak memiliki kelepasan sama sekali. Mereka terkurung di dalam penjara, tidak ada kemerdekaan. Mesias datang untuk memberikan kelepasan. Mesias datang untuk memberikan apa? Kemerdekaan. Bukan secara fisik, tetapi kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan daripada apa? Daripada kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa kematian. Tetapi dia juga datang untuk apa? Membayar lunas segala hutang dosa kita. Melalui apa? Darahnya yang kekal. Darahnya yang kekal. Di dalam Petrus dikatakan bahwa Kristus telah membayar kita, membeli engkau dan saya. Dengan darahnya yang kekal. Darah yang begitu mahal, bukan dengan barang yang fana. Dengan demikian saudara dan saya mengalami kemerdekaan yang kekal, yang permanen. Bukan kemerdekaan yang temporer. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah berita sukacita. Bagi siapa? Bagi orang Israel yang ada di dalam pembuangan. Ketika mereka membaca kembali keadaan mereka melalui kitab Yesaya, mereka bersyukur sekali karena ternyata Allah tidak membiarkan mereka, tetapi Allah memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi mereka yang berada di dalam tawanan karena Kristus datang untuk membebaskan mereka. Ketiga, saudara dan saya melihat mengenai aspek pelayanan daripada Mesias di dalam keselamatan dalam ayat yang ke-61, saudara, ayat yang kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan dari Allah. Kalau kita bandingkan di dalam kutipan Lukas pasal 4 tadi saudara, dikatakan bahwa tahun rahmat Tuhan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, tetapi ada bagian yang tidak dicatat oleh Lukas. Ayat 19. Di situ dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa yang tidak dicatat dalam Lukas, saudara? Pembalasan. Hari pembalasan dari Allah tidak dicatat di dalam Lukas. Kenapa? Lukas memiliki penekanan yang begitu penting, berbeda dengan penekanannya Yesaya. Lukas menekankan mengenai first coming daripada Kristus. Ketika Kristus datang pertama kali ke dalam dunia melalui inkarnasinya, Kristus tidak bertindak sebagai hakim, tetapi Kristus bertindak sebagai juru selamat. Itu sebabnya Lukas mencatat bahwa dia datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan ketika Yesaya melihat, ini dia bukan saja melihat kepada first coming-nya saja, tetapi Yesaya juga melihat sekalian dengan second coming daripada Yesus Kristus, yaitu bahwa Kristus akan datang ke dalam dunia sebagai hakim atas segala bangsa. Dia akan membawa pembalasan dari Allah bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Yesaya melihat sekaligus 2 peristiwa, first coming dan second coming daripada Yesus Kristus, sedangkan Lukas menekankan mengenai first coming daripada Yesus Kristus. Tetapi keduanya saudara sama-sama berbicara mengenai satu aspek, yaitu memberitakan rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan, kenapa disebut sebagai tahun rahmat Tuhan saudara? Tahun rahmat Tuhan itu berbicara mengenai era baru dari berkat Allah atas umatnya yang digenapi di dalam pribadi dan karya Kristus. Tahun rahmat Tuhan berbicara mengenai apa? Era baru dari berkat Allah atas umatnya yang digenapi di dalam pribadi dan karya Kristus. Disebut sebagai tahun rahmat Tuhan karena apa? Karena era baru itu berasal dari Tuhan.
Era itu datang dari Tuhan. Era itu diadakan oleh Tuhan. Ketika Israel tidak lagi setia kepada Tuhan, tetapi Allah setia kepada perjanjiannya, maka Dia yang menginisiasi adanya era baru itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, era baru, tahun rahmat adalah tahun kegembiraan atau era kegembiraan bagi umat Allah. Era ini berlangsung antara first coming Kristus dan second coming daripada Kristus. Era baru tahun rahmat Tuhan itu kapan dimulai? Antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua daripada Yesus Kristus. Sudah dimulai waktu Yesus datang dan terus berlangsung sampai kedatangan Kristus yang kedua. Ada di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Itu berarti engkau dan saya ada dalam era itu. Era itu, tahun rahmat Tuhan itu sekarang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, era baru ini adalah era kegembiraan bagi umat Allah. Kenapa saudara? Karena Allah memberikan anugerah keselamatan, kasih karunia-Nya begitu berlimpah-limpah dan cuma-cuma gratis kepada siapa saja, kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang merupakan umat pilihan Allah. Karunia Allah, keselamatan yang cuma-cuma, yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus antara first coming dan second coming daripada Yesus Kristus. Itu berarti engkau dan saya sebagai gereja Tuhan tidak boleh melalaikan kairos Tuhan hari ini. Inilah era atau tahun rahmat Tuhan itu. Engkau dan saya wajib untuk meresponi kelimpahan anugerah Allah, kelimpahan kasih karunia Allah, keselamatan yang cuma-cuma diberikan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat yang merupakan aspek daripada pekerjaan Kristus bagi engkau dan saya di dalam keselamatan. Memberitakan kebenaran dari Allah, memberitakan kebenaran dari Allah. Saudara bisa melihat ini di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua, saudara. Yesus Kristus mengatakan bahwa Dia adalah pribadi yang akan datang. Di dalam kitab Yesaya menubuatkan hal ini bahwa Dia bukan saja sebagai pemberita kebenaran, bukan saja sebagai penggenap daripada kebenaran, tetapi Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia memberitakan kebenaran dari Allah, Dia menggenapi kebenaran itu, tetapi Dia sendiri adalah kebenaran itu. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan yang sudah sering engkau dan saya hafalkan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara perhatikan di situ, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran. Kata aku adalah atau akulah itu adalah dalam bahasa Yunani ego eimi yang merupakan terjemahan Septuaginta dari kata yang diambil dalam Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku, I am who I am, ya. Jadi saudara, ego eimi adalah terjemahan bahasa Yunani dari bahasa Ibrani dalam Keluaran 3 ayat 14, yaitu Yahweh, YHWH yang kita kenal dengan aku adalah aku, I am who I am, saudara. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pribadi Allah. Dia adalah pribadi yang bernatur ilahi. Dia bukan saja Mesias yang manusiawi seperti Raja, Imam, dan Nabi dalam perjanjian lama yang memiliki kecacatan. Tetapi Dia adalah pribadi ilahi. Dia adalah sang kebenaran. Dia penggenap dari perjanjian lama. Dia inti daripada kebenaran itu dan Dia adalah kebenaran itu sendiri. Saudara, saya bisa membandingkan itu di dalam seluruh tulisan daripada kitab Yohanes. Dari pasal pertama dia sudah membuka bahwa Yesus Kristus adalah sang firman. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa implikasinya? Di dalam Injil Lukas, di situ dikatakan bahwa Dia datang untuk membuat yang buta itu melihat. Yang buta itu melihat. Kecelakaan daripada orang Israel di zaman Yesaya dan juga di zaman Yesus Kristus adalah mereka bukan tidak punya kebenaran. Mereka memiliki kebenaran, bahkan Kristus datang, Dia adalah sang kebenaran itu. Tetapi kenapa orang Israel tidak mengenal kebenaran? Karena mereka buta secara rohani. Mereka buta secara rohani. Mata iman mereka ditutupi oleh keberdosaan. Karena itu ketika Yesaya punya firman Tuhan ini disebutkan kembali dalam Injil Lukas. Lukas berkata bahwa Mesias itu datang untuk apa? Mencelikkan yang buta. Membuat yang buta itu bisa melihat. Ini bukan perkara urusan fisik saja. Yang buta itu secara fisik melihat.
Tetapi saudara berbicara mengenai perkara rohani. Kebutaan rohani daripada Israel disingkirkan oleh Yesus Kristus. Sehingga umat Allah dapat memandang kebenaran itu. Bukan saja memandang tetapi mengalami kebenaran itu. Menghidupi kebenaran itu. Dan tinggal tetap di dalam kebenaran itu. Saudara dan saya bisa ambil contoh di dalam kasus 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, Yesus bercerita tentang Taurat Musa dan juga kitab para nabi. Waktu mereka mendengar penjelasan Yesus, hati mereka menggebu-gebu. Tetapi mereka enggak mengerti-mengerti. Sampai Yesus sendiri yang membukakan kebutaan rohani mereka. Ketika Yesus memecahkan roti dan kemudian setelah itu dia menghilang secara tiba-tiba. Barulah mereka memahami. Gara-gara itulah mereka baru tahu bahwa Yesus yang dimaksudkan di dalam seluruh tulisan para nabi dan di dalam seluruh kitab Taurat Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan karena Kristuslah yang membuka. Bukan karena 2 orang Emmaus itu yang mengerti, tetapi Kristuslah yang membuka kebutaan rohani. Menggebu-gebu, begitu kagum terhadap kebenaran. Itu tidak sama dengan memahami kebenaran, menghidupi kebenaran, mengimaninya dan tinggal tetap dalam kebenaran. Kebutaan rohani itu harus dibuang dan disingkirkan oleh siapa? Oleh Mesias itu sendiri. Supaya engkau dan saya memiliki iman yang sejati terhadap kebenaran yang saudara ketahui. Memiliki relasi dengan kebenaran itu dan tinggal tetap di dalam kebenaran itu. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ini adalah aspek-aspek pekerjaan daripada Yesus Kristus yang dinubuatkan sejak daripada perjanjian lama. Dengan demikian saudara saya melihat bahwa betapa pentingnya pekerjaan daripada Mesias, hamba yang menderita itu. Kalau dia tidak melakukan semuanya ini, maka tidak akan ada keselamatan bagi umat pilihan Allah. Poin yang kedua. Tadi poin yang pertama, Yesus itu adalah Allah yang ditunjuk oleh Allah Bapa sebagai hamba yang menderita. Dia adalah pribadi yang diurapi sebagai Mesias. Yang kedua saudara, efektivitas daripada karya Kristus sebagai Mesias. Dia adalah hamba Tuhan yang ditinggikan sesudah dia menderita. Dia diurapi dengan seluruh aspek-aspek pekerjaan keselamatan yang ada. Tetapi dia juga adalah pribadi yang memastikan efektivitas dari seluruh karya penyelamatan yang ditetapkan oleh Allah Bapa. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-52 tadi. Di dalam ayat yang ke-13 saudara, di situ dikatakan sesungguhnya atau lihatlah hambaku akan berhasil. Perhatikan, akan berhasil. Itu berarti Mesias yang akan datang yang menggenapkan era pemulihan bagi Israel saudara. Dia pasti secara efektif, pasti berhasil menggenapi tujuan kekal Allah dalam penyelamatan umat pilihan Allah. Kata berhasil ini bukan saja berbicara mengenai efektivitas daripada karya penyelamatan Mesias, tetapi juga berbicara mengenai kebijaksanaan Mesias dalam melakukan seluruh karya penyelamatan dia selama dia ada di dunia. Mari kita bandingkan Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Di situ dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara perhatikan di situ, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Itu berarti saudara, kata di dalam ayat 13 tadi akan berhasil. Saya setuju dengan penterjemahan KJV yang mengatakan bahwa ia akan bertindak dengan bijak, dengan berhikmat, ya, seperti dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 2. Apa maksudnya saudara? Ketika Kristus bertindak dengan bijak, sang hamba yang menderita itu bertindak dengan bijak. Ini berbicara bahwa seluruh perkataan Kristus, perbuatan Kristus berasal dari hikmat Allah sendiri. Bahkan dia adalah hikmat itu sendiri. Dan dari seluruh kehidupan dia sejak dia dikandung sampai dengan dia mati di atas kayu salib, seluruh tindakannya adalah tindakan yang berhikmat, tindakan yang penuh dengan pengertian, yang dipimpin oleh kebenaran, sehingga tidak ada cacat celah sedikit pun dalam seluruh kehidupan daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, efektivitas daripada pekerjaan Mesias, hamba yang menderita saudara, tidak boleh ada cacat. Tidak boleh ada cacat. Maka kalimat ini begitu penting. Ia akan berhasil atau ia akan bertindak dengan bijak.
Karena kebijaksanaan ini adalah terkait dengan seluruh perkataan perbuatan Kristus sejak dikandung sampai dia mati di atas kayu salib. Perbuatan perkataan yang secara perfect, sempurna, bersesuaian dengan kehendak Bapa di sorga. Dengan demikian dia layak untuk menjadi juru selamat engkau dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, efektivitas ini sudah dinubuatkan sejak Yesus itu belum datang ke dalam dunia secara faktual. Jadi itu berarti saudara, seluruh karya penebusan Yesus Kristus dipastikan bahwa dia pasti berhasil. Dan dengan demikian keselamatan kita itu bersifat permanen dan kekal. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin hilang. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, tidak mungkin kehilangan keselamatannya. Kenapa? Karena Kristus telah bertindak dengan bijak. Dia telah berhasil menggenapi seluruh karya penebusan di dalam kehidupan dia dengan tanpa cacat celah. Pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana dia menggenapi itu semua? Dijelaskan begitu sederhana oleh Yesaya. Di situ dikatakan ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ini 3 kata, ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Itu bukan kata sinonim, tetapi kata dengan peningkatan. Ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Peningkatan saudara. Bukan sinonim tetapi peningkatan, menggambarkan peningkatan. Apa maksudnya? Kata ditinggikan dalam bahasa Ibrani nasa saudara, itu berarti mengangkat, memikul, mengangkat diri, bangkit atau ditinggikan. Jadi selalu diasumsikan dengan apa? Ditinggikan. Ditinggikan saudara. Mengangkat, memikul, mengangkat diri, bangkit, ditinggikan atau di atas. Itu arti literal dari kata nasa, ditinggikan saudara. Ini mengacu kepada hal apa saudara? Apakah secara literal pernah terjadi di dalam kehidupan Israel? Pernah. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Jadi kalimat atau kata ditinggikan yang dipakai oleh Yesaya mengacu kepada Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Kasus apa itu saudara? Tentang ular tedung ya. Ular tedung yang kemudian dibuat menjadi patung yang kemudian ditaruh atau ditinggikan di atas tiang. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Orang Israel yang berdosa kepada Tuhan dipagut oleh ular, dan ular-ular tedung itu warnanya itu merah. Kenapa dikatakan ular tembaga? Karena tembaga itu warnanya merah saudara. Israel dipimpin oleh Allah melewati lokasi yang dimana itu adalah sumber ular tedung. Jadi memang itu lokasi ular tedung. Dan ular tedung itu berwarna merah. Saudara, kenapa ini adalah sesuatu yang penting sekali? Karena ular tembaga ini kemudian menjadi simbol daripada karya penebusan Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dari Bilangan 21. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Yaitu berarti dia ditinggikan, diangkat ya saudara. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, ular tembaga ini saudara adalah simbol daripada penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dalam hal apa dia merupakan simbol? Yang pertama adalah warnanya. Warna merah. Saudara baca di dalam perikop-perikop sebelumnya. Bahkan misalnya lembu yang dipersembahkan di dalam korban persembahan itu, lembu itu warna merah. Kenapa harus warna merah? Karena merah identik dengan darah. Dan darah itu berbicara mengenai apa? Korban. Korban yang menggantikan engkau dan saya yang harusnya dibunuh mati karena dosa-dosa kita. Dan ini bicara mengenai substitusi. Lambang dari penebusan, lambang daripada penggantian, warna merah. Ketika darah itu tercurah, ketika warna merah yang disimbolkan untuk menggambarkan karya penebusan, terjadilah substitusi, penggantian, tetapi juga penghapusan dosa dan pengampunan dosa bagi mereka yang diampuni dosa-dosanya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ular tedung itu ditaruh di tiang. Ditinggikan di tiang. Istilah ini dipakai oleh Yesaya dan kemudian diteruskan oleh kitab Yohanes untuk menunjukkan kepada apa? Karya Kristus yang ditinggikan. Dia ditaruh di atas, di kayu, yaitu di atas kayu salib. Mari kita bandingkan di dalam Yohanes 3 ayat 14. Tadi teks yang dibaca oleh liturgis kita di dalam pembukaan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14.
Saya baca sampai ayat yang ke-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi itu berarti orang yang percaya saja, yang ketika memandang kepada ular tedung itu, ini patung yang ditaruh di atas tiang itu oleh Musa, ketika dia memandang di dalam iman kepada Allah, maka dia diselamatkan. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang merupakan simbol daripada pekerjaan Kristus, dan itu dikutip oleh Yesaya untuk menunjuk kepada apa? Perendahan diri Kristus. Perendahan diri Kristus. Jadi Yesaya berabad-abad sebelum Yesus Kristus datang, dia sudah lihat bahwa Kristus, hamba yang menderita itu, dia memang harus menderita. Dia mengalami apa yang disebut sebagai ditinggikan di atas kayu, seperti ular tembaga itu, saudara. Dia mengalami kematian di atas kayu salib. Dan barang siapa yang memandang kepada dia di dalam iman akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang begitu agung yang dijelaskan oleh Yesaya. Dan Yesaya memberitahukan kepada engkau dan saya sekilas mengenai bagaimana dia itu direndahkan, bagaimana Kristus itu mengalami kematian, tapi pakai istilah ditinggikan. Ayat yang ke-14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kapan ini terjadi? Ini terjadi ketika Yesus itu mengalami penderitaan, jalan salib, via dolorosa sampai kepada kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Yesus mengalami apa yang disebut dengan penderitaan yang begitu tidak manusiawi, penderitaan yang begitu biadab, sehingga di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa banyak orang tertegun. Kata tertegun ini dalam makna negatif, saudara. Begitu mengejutkan bagi manusia. Siapakah orang ini begitu menderita, dengan biadab orang memperlakukan dia, luka-lukanya begitu berat, ya, yang dialami oleh Yesus Kristus. Saudara baca dalam Mazmur 22 ayat 7, ratapan, ya, dan juga kemenangan sekaligus yang ditulis oleh pemazmur. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di dalam ayat yang ke-27, ayat yang ke-7 dari pasal 22 kitab Mazmur dikatakan bahwa aku ini ulat. Aku bukan orang, aku ini hanya ulat. Jadi itu berbicara mengenai apa? Perendahan diri Kristus yang bahkan saudara manusia saja sampai tertegun. Manusia saja sampai terkejut-kejut melihat bagaimana betapa penderitaan Kristus itu sungguh amat dalam. Dan saudara dan saya bisa melihat hal itu. Sampai hari ini ketika orang membahas mengenai penderitaan Kristus, manusia bahkan tidak sanggup. Kita membayangkannya saja, The Passion of the Christ, saudara, Passion of the Christ, saudara, film itu saja dikatakan bahwa belum mencapai apa yang seharusnya dialami oleh Kristus. Begitu saja amat ngeri, apalagi saudara lihat tatap mata langsung. Itu sesuatu yang mengerikan, sangat mengerikan. Saya tidak tahu betapa orang dipukul oleh manusia, kita dipukul oleh sesama kita sampai muka kita tuh tidak lagi seperti anak manusia. Saya tidak tahu betapa itu dalamnya luka yang ditimbulkan dan kerusakan yang ada pada tubuh Kristus. Buruk rupanya, tidak seperti lagi manusia, saudara, ya. Tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Karena apa? Karena kehancuran yang diakibatkan pukulan, terpaan, penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Yesus mengalami apa yang disebut dengan ditinggikan, perendahan diri dia. Dia sudah mengalami apa yang harus dialami, penghinaan, perendahan, penolakan yang begitu amat sangat dari pihak manusia kepada pribadi yang benar ini. Tetapi saudara, apakah hanya sampai di situ? Yesaya ternyata tidak saja melihat tentang kematian Kristus. Yesaya melihat tentang pemuliaan Kristus. Dia ditinggikan setelah dia menderita. Dia ditinggikan setelah dia menderita. Itu membuat seluruh karya penebusan yang dirancangkan oleh Allah Bapa itu mengalami efektivitas di dalam kehidupan Kristus. Yesaya bukan saja melihat perendahan diri Kristus, tetapi dia melihat peninggian diri Kristus di dalam dua istilah, disanjung dan dimuliakan. Kata disanjung gabah, saudara, to be high, be exalted, saudara, ya. Jadi itu berarti Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Saudara, ini bukan berbicara mengenai kematian dia, tetapi berbicara mengenai kebangkitan Kristus.
Yesus bangkit dari antara orang mati. Efektivitas daripada karya penyelamatan tidak berhenti di dalam kematian. Karena kalau dia mati, dia sama dengan para nabi lainnya. Dia mati, dia sama dengan para pemimpin agama lainnya. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dia disanjung. To be high, be exalted. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah anugerah Allah yang begitu besar yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus bagi kita. Seluruh efektivitas penebusan bergantung kepada kebangkitan Kristus. Jika dia tidak bangkit, kata Paulus, sia-sialah seluruh kepercayaan kita. Maka dia harus bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, dimuliakan. Mehode, dalam bahasa Ibrani-nya, mehode, dimuliakan. Ini berbicara mengenai peninggian Kristus yang bukan saja berbicara mengenai kebangkitan dia, tetapi berbicara mengenai kenaikan Yesus Kristus, di mana dia mengalami kemuliaan yang begitu berlimpah-limpah, mirip seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes bersama dengan Petrus dan Yakobus ketika mereka melihat transfigurasi Kristus di dalam kemuliaan, ya saudara. Jadi ini adalah kemuliaan yang dilihat oleh 3 murid Yesus, tetapi kemuliaan ini saudara akan tergenapi ketika Yesus itu bangkit dan naik ke sorga. Naik ke sorga, dia dimuliakan. Jadi Yesaya di dalam zamannya dia sudah melihat 2 cara kerja daripada Yesus Kristus. Perendahan dan peninggian. Tidak ada kemuliaan tanpa jalan salib. Hamba itu harus menderita baru dia ditinggikan. Hamba itu harus menderita supaya karya penebusan itu tergenapi dan efektif. Dan efektivitas itu terlihat di dalam ayat 15. Mari kita lihat. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Kalau saudara membaca di dalam teks bahasa Indonesia, ia akan membuat tercengang, sepertinya tidak memiliki implikasi terhadap efektivitas daripada karya penebusan Kristus dalam perendahan dan peninggian dia. Tapi kalau saudara membandingkan itu di dalam teks terjemahan yang lain, dia punya penterjemahan seperti ini. He sprinkle many nation. He sprinkle many nation artinya dia memerciki banyak bangsa. Jadi seharusnya terjemahannya adalah demikianlah ia akan memerciki banyak bangsa. He sprinkle many nation. Apa maksudnya dia memerciki banyak bangsa, saudara ya? Ini berbicara mengenai darah Kristus sebagai darah pemercikan atas umat pilihan Allah dari segala bangsa untuk membersihkan kekotoran dosa-dosa mereka. Saudara ingat kalimat ini dipakai di dalam ritual ibadah Israel ketika korban persembahan itu dipersembahkan kepada Allah, ada darah yang tercurah, lalu darah itu diperciki kepada umat Allah supaya dosa umat Allah itu dihapuskan, dibersihkan. Saudara bisa bandingkan itu dalam Keluaran 29 ayat 21, Imamat 4 ayat 1 sampai 21. Tapi saya membaca bagi saudara di dalam kitab Ibrani. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lalu ayat 19 sampai ayat yang ke-22 dari pasal yang sama kitab Ibrani. Ayat yang ke-19, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lalu kita lihat di dalam pasal 12 kitab Ibrani ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 22 sampai ayat yang ke-24.
Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi ini semua saudara menunjukkan bahwa darah Kristus adalah darah pemercikan yang diperciki kepada semua bangsa, yakni mereka yang adalah umat pilihan Allah, untuk kemudian dosa-dosa mereka, kekotoran mereka, kenajisan mereka dibersihkan, dihapuskan oleh Yesus Kristus. Itu semua sudah dibuatkan di dalam seluruh kitab Taurat Musa dan dibicarakan juga secara sederhana di dalam ayat yang kita baca. Lalu ayat yang ke-15b, saudara, di situ dikatakan, sebab raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Ini adalah ungkapan pengakuan dan penerimaan dari bangsa-bangsa terhadap karya penebusan Kristus. Sehingga mereka tidak lagi bisa untuk membantah atau melawan Kristus. Tetapi yang ada adalah mereka menaklukkan diri mereka di bawah Kristus dan mengakui Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tadi engkau dan saya membaca teks firman Tuhan. Di situ dikatakan apa? Seluruh bangsa, baik unbelievers, baik itu believers, mereka mau tidak mau harus takluk, harus tunduk di bawah Kristus, mengakui bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya yang mereka sembah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus punya pengorbanan mengakibatkan dan menghasilkan peninggian, pemuliaan yang dialami bagi Kristus itu sendiri dan juga memiliki benefit bagi keselamatan umat Tuhan. Yang ketiga, 15C di sini, saudara. Efektivitas dari perendahan diri Kristus, saudara. Ayat 15C di situ dikatakan, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Apa itu? Rahasia Injil. Misteri Injil. Yang di dalam perjanjian lama tidak dipahami, tetapi kemudian itu dibukakan melalui apa? Kedatangan Kristus, inkarnasi dia dan seluruh karya penebusan dia dalam perendahan dan peninggian dia, sehingga mereka yang tidak mengerti, mereka yang sungguh-sungguh tidak dapat melihatnya, di dalam Kristus mereka dapat melihatnya, di dalam Kristus mereka dapat memahaminya, di dalam Kristus mereka akan menikmati kuasa kehadiran Allah yang menyelamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah karya Kristus yang begitu indah sehingga seluruh umat manusia, bukan saja Yahudi tetapi non-Yahudi pun menikmati penyelamatan daripada Kristus. Dengan demikian, saudara, hamba yang menderita, yang melakukan penggenapan era pemulihan bagi engkau dan saya. Dia melakukan efektivitas seluruh karya penebusannya. Demi apa? Demi engkau dan saya menikmati anugerah, pembebasan, keselamatan dari seluruh dosa-dosa kita. Dan kembali hidup berelasi dengan Allah. Hari ini engkau dan saya masuk di dalam masa prapaskah. Di dalam keadaan yang dimana engkau dan saya tidak asing. Yaitu masa COVID-19 ya. Tetapi saudara dan saya tetap dapat merayakannya dengan merenungkan tentang cinta kasih Allah. Allah itu adalah Allah yang merancangkan keselamatan yang begitu agung bagi umatnya. Seluruh aspek-aspek keselamatan di mana engkau dan saya tidak dapat mengerjakannya, dia mengerjakannya bagi kita. Pertanyaannya adalah bagaimana engkau dan saya meresponi karya Kristus dalam hidup kita. Apakah engkau dan saya mengasihi dia? Engkau dan saya mau memberikan hidup saudara sungguh-sungguh sebagai suatu ucapan syukur karena dia sudah melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia memberikan anaknya sebagai juru selamat bagi kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membawa engkau dan saya semakin menikmati Paskah dan menikmati akan karya Kristus, sang hamba yang menderita dan kemudian ditinggikan dan dimuliakan bagi keselamatan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau adalah Tuhan kami yang begitu mengasihi kami, orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena rancangan agung Tuhan akan keselamatan dalam Kristus bukan direncanakan dalam sejarah dunia ini, tetapi telah direncanakan Allah sejak kekekalan. Bahkan semua bagian aspek-aspek keselamatan yang bahkan kami tidak pikirkan dan kami tidak sanggup untuk lakukan bagi diri kami sendiri, Engkau telah sediakan di dalam Kristus. Tuhan, ajar kami untuk bersyukur kepada Allah kami. Ajar kami untuk terus mengasihi Tuhan kami dan melayani Tuhan tanpa pamrih. Oleh karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu anak-Mu sendiri yang mati menebus kami, bangkit dan naik ke surga untuk menggenapkan seluruh rancangan kekal Allah bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.